Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung dari Pak Yaman, di mana sih letaknya ini dan Pak Yaman jejak Pak Yaman masalahnya? Kalau saya berkesimpulan, ini Pak Yaman itu seperti yang berebut tanah dengan warga dari Elos. Nah, saya punya kesimpulan begitu Pak Yaman. Yang sekarang saya begini. Kasihan warga. Ya. Ini kita jelaskan juga kepada daerah terminal, ya, daerah terminal ke sana. Habis itu naik, jadi itu cerita 341. Habis itu naik lagi. Nah, ini yang dipakai gabaran pasir. Kemudian digunakan untuk SPPA. PPA. Ya, kemudian nah, makanya juga sering sampaikan bahwa kalau masyarakat ini dibantu adanya bahkan juga masalah ini konsumsi juga
dan adat ini. Kalau Bapak tahu gendongnya Bapak mana? Katanya kan menguasai ini. Nomor gendongnya. Mengurus tanah di atas lahan bekas hak barat yang disebut tanah Ehendong, yang dikenal dengan tanah Perkondi. Ya. Barangkali sebodohnya saya, salah-salahnya saya mengikuti perjalanan selama 40 tahun. Saya belajar, saya dokumentasikan. Kalau kita yang simpelkan saja apa yang kita bahas pada malam ini, tidak usah melantur, menyinggung tanah adat, menyinggung eyang-eyang dan lain sebagainya. Kita fokuskan saja bahwa di atas permasalahan yang sedang kita hadapi,